Makanya kalau lagi lewatin masalah sama Tuhan, lagi menerobos masalah, bilang apa? Tuhan gendong aku Tuhan. Supaya aku melihat dari perspektif Tuhan. Dan saat itu kita akan ngalamin yang namanya sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Hikmat, pengharapan di dalam Tuhan. Masalahnya masih ada, masih ada. Tapi kemudian berbeda perspektif kita. Menyiapkan hal-hal yang sangat baik bagi kami. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa. Bapa, beritakan firman ini kepada diri kami masing-masing pada pagi hari ini. Teduhkan setiap hati dan kami percaya Roh Kudus yang menjadi mentor agung kami. Yang akan mengajar, memberikan pengertian, pewahyuan dan juga lebih daripada itu. Pada hari ini kami akan mengambil keputusan Tuhan terus setiap hari untuk membiarkan firman Tuhan menguasai hidup kami. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kita buka sama-sama dari 2 Samuel pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. Oke. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Semua yang kita baca di Perjanjian Lama, kita akan berurusan dengan semuanya serba fisik lah, hampir semuanya. Yang sakral dulu adalah bait Allah, kemudian ketika masuk ke dalam Perjanjian Baru diubah sama Yesus, dimasukkan ke dalam hidup manusia. Jadi kemudian yang sakral adalah tubuh kita, adalah bait Allah. Ya, ke gereja Tuhan artinya adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Nah dulu anak-anak Tuhan ya, atau bangsa pilihan Tuhan diserang secara fisik, diperangi lah, dikepung dan lain sebagainya. Masuk Perjanjian Baru yang diserang adalah pasti kehidupan kita. Kita tidak berbicara fisik lagi. Ketika orang-orang pada saat itu diurapi, seperti Daud diurapi, langsung diserang. Hari ini juga begitu, kita juga sebagai anak Tuhan, kita udah harus tahu bahwa setiap hari ya Bapak Ibu, iblis itu akan selalu mematahkan semangat, dia akan mencobai, dia akan menuduh, dia akan membohongi. Tiap hari, nggak ada tanggal merah. Mematahkan semangat, mencobai, menuduh, membohongi. Tiap hari, tidak ada tanggal merah. Dan kemudian yang dikatakan di firman Tuhan, Daud mengerti waktu dia diserang, dia mengerti, firman Tuhan dengan jelas mengatakan dia mengerti dan mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Dia tahu kemana dia harus berlari. Jawabannya hanya satu, hanya kepada Allah Elohim. Kita kalau buka box HP, kalau baru beli HP, di atasnya itu waktu kita buka, kita tidak akan ketemu sama HP-nya. Karena HP-nya ada di dalam. Di paling atas di box itu ada buku manual. Berapa banyak di antara kita yang baca buku manual? Ada? Nggak ada ya pasti. Saya juga nggak baca. Kita akan singkirkan, kita langsung ambil produknya, kita pakai. Dan kemudian kita mulai tanya sama teman-teman, ini bisa ngapain aja produk ini ya. Gitu. Dan bahkan mungkin 1 tahun setelah itu kita baru terkaget-kaget lah, ternyata HP saya bisa begini gitu ya. Ternyata semuanya ada di buku manual. Kita nggak baca buku manual. Padahal manual itu artinya manual itu adalah pikiran daripada sang pabrik. Jadi ketika si pabrik membuat produk itu, dia menuangkan semua apa yang bisa dilakukan oleh produk itu. Dan kemudian dia kasih tahu juga, produk yang kami buat ini nggak boleh diginikan ya, dan bisa jadi maksimal ketika engkau lakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Dan di ujung daripada buku manual dikatakan kalau terjadi apa-apa bawa ke dealer resmi. Seringkali ketika kita bawa ke dealer yang tidak resmi makin rusak produknya. Itu sebabnya kehidupan kita juga begitu. Alkitab kita adalah buku manual, pikiran daripada Sang Pencipta. Dan dikatakan di situ ada semua ketentuan-ketentuan Tuhan yang sebenarnya ketika dilakukan akan membuat keuntungan bagi diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya harus hidup taat karena saya dikekang sama Tuhan. Bukan, itu semuanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kemudian
Kalau kita mau memperhatikan dengan benar, kalau terjadi apa-apa harus dibawa ke dealer resmi. Salah satunya adalah tempat ini, dealer resmi. Ya, Bapak Ibu kalau ada kelompok sel, masuk terlibat dalam kelompok sel. Itu dealer resmi. Tanya sama orang yang mengerti firman Tuhan misalnya kalau ada masalah. Ya, larilah ke tempat-tempat seperti begitu. Itu yang firman Tuhan katakan tentang Daud. Pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang, ayat 18, dan memencar di lembah Refaim, memencar berarti dikepung, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi gini, Daud bertanya begini, maju nih Tuhan. Maju itu berarti menerobos nih Tuhan. Tuhan bilang, iya maju aja. Maju, saya akan berperkara bagimu. Itu sebabnya di ayat yang ke-20 dikatakan, datanglah Daud di Baal Perasim. Baal Perasim itu adalah tempat di mana si Baal itu adalah dewanya orang Filistin. Ditaruh di situ. Ketika ada perang ditaruh di situ dewanya. Karena itu yang didewakan, itu yang mereka harapkan bisa menolong mereka. Perasim artinya menerobos. Jadi Tuhan justru mengadakan perhitungan dengan musuhnya dan mengalahkan musuhnya di tempat itu, di tempat di mana mereka dirikan dewanya. Perasim artinya adalah menerobos tempat itu. Dan memukul mereka kalah di sana, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dipermalukanlah di situ. Nah begini, prinsipnya begini. Setiap kali kita berdoa, dan seringkali orang Kristen berdoa untuk minta terobosan. Seringkali di dalam pikiran kita, tanpa kita sadari, dua hal terjadi. Kita berharap Tuhan membawa kita ke jalan yang berbeda dengan jalan yang sedang berhadapan sama masalah. Yang kedua, kita berharap bahwa masalah kita dilenyapkan sama Tuhan. Namanya aja udah menerobos, berarti kan kalau menerobos ya menerobos masalah. Jadi jangan pernah berpikir kalau minta terobosan bahwa kita nggak akan dibawa menerobos sama Tuhan. Jadi ketika kita dibawa menerobos masalah kita sama Tuhan, itu betul-betul memang nggak enak. Karena kita akan rasakan badai yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang pernah masuk ke dalam turbulensi di dalam sebuah pesawat? Pastinya nggak enak. Dan pesawat akan tergoyang-goyang sedemikian rupa. Kita lagi melewati sebuah area yang penuh dengan turbulensi dan itu adalah area yang paling tidak nyaman. Walaupun tidak terbukti sampai hari ini ada pesawat di zaman modern yang jatuh gara-gara turbulensi. Cuman tetap aja nggak enak. Tetap aja deg-degan gitu ya. Saya pernah di sebuah pesawat yang terjadi turbulensi begitu parah, orang di sebelah saya bukan megang tempat tangan untuk berpegang, megangnya tangan saya dipegang. Dia remes lagi tangan saya. Aduh, sakit banget. Saya nggak kenal sama dia. Terus dia minta maaf, tapi dia juga ngelepasin tangan saya. Karena dia begitu nervous, begitu ketakutan gitu. Orang kalau udah turbulensi ketakutan. Dan bahkan udah mulai keluar aslinya gitu ya. Orang yang turbulensi itu ada yang teriak-teriak lah di pesawat. Kadang-kadang, Tuhan Yesus, orang teriak-teriak di mana-mana. Ada yang astagfirullah gitu, ada yang tiba-tiba teriak juga, setan gitu, ada yang buset. Ada yang Tuhan, ada yang setan. Itu adalah ungkapan hatinya masing-masing pastinya. Aduh lucu lah pokoknya kayak begitu. Saya pernah di sebuah pesawat ya, di atas Samudra Atlantik menuju ke Kanada. Saya dengan anak saya yang Raina yang pertama nih. Kita cuma berdua aja, anak saya udah biasa lah travel sama saya, dia udah biasa kena goyangan-goyangan lah. Tapi malam hari itu di atas 12.000 kilometer di atas permukaan air laut, 38.000 feet kaki di atas. Pesawat Boeing 777, that's the biggest plane, itu adalah pesawat yang paling besar dengan 2 engine. Dan kami duduk di paling belakang memang. Saya pilih bangku paling belakang karena biar dekat toilet lah. Itu pesawat. Malam hari itu tergoyangnya luar, saya nggak pernah ngalapin turbulensi kayak begitu. Sampai waktu saya buka jendela itu sayapnya begini-begini udah. Tapi saya tahu karena saya ngerti dunia aviasi dan saya paham dunia aviasi. Pesawat nggak pernah jatuh gara-gara itu. Memang sudah didesain untuk begitu. Cuman ya nggak enak aja di atas, bayangin 12.000 kilometer di atas gitu loh. Dan pesawat goyang seperti begitu. Anak saya sampai peluk saya. Dia tanya, Dad, what's going on? Gitu. Apa yang terjadi? Saya bilang, tenang ya sayang ya, tenang. Walaupun saya juga sebenarnya nggak tenang gitu loh. Tiba-tiba di tengah saya, ada seorang 2 anak kecil dengan bapaknya juga kelihatan tegang lah pasti ya. 2 anak kecil ini karena mungkin gak ngerti bahwa turbulensi itu mengerikan di atas, kita lagi di atas gitu ya. Mereka pegangan sama bapaknya dua-duanya dan dua-duanya begini,
Kan pesawat itu goyang-goyang kan. Jadi dua-duanya menganggap tuh ayunan. Jadi dua-duanya begini. Gitu. Saya waktu ngeliatin gini, hebat juga ya. Berarti kan semua ketakutan hanya di dalam pikiran kita gitu loh. Bagi mereka ayunan, bagi kita yang lain mencekam. Terus pasti turbulensi ada akhirnya. Setelah berhenti semuanya lega, kedua anak itu teriak dua-duanya. Lah kok udahan katanya gitu. Ya udahlah dalam hati saya, emang mau terus-terusan. Bagi mereka, mereka suka dengan hal seperti itu. Makanya kalau lagi menerobos masalah, kalau kita tahu kita berjalan sama sumber atas segala sumber, raja atas segala raja, harusnya kita mempunyai mindset seperti kedua anak itu. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi walaupun goyangan dan goncangan besar, kita akan sampai di ujung dengan selamat dan aman. Amin. Karena kita lagi jalan sama Tuhan. Itu sebabnya pikiran kita yang harus mengalami terobosan dulu. Hati kita yang harus ngalamin terobosan dulu ketika kita berjalan sama Tuhan. Saya punya seorang istri ya. Istri saya nanti datang ke ibadah kedua, jadi mumpung dia nggak ada, jadi saya ngomongin dia ya. Istri saya ini orang yang sangat logika, penuh dengan logika. Orang dari sini asli Bandung, ya. Mertua saya tinggal di sini. Asli Bandung. Nah, istri saya ini orang yang penuh dengan logika, orangnya gercep, istilahnya tuh gerak cepat. Sampai teman-temannya kalau mau liburan tuh ngajak dia, karena dia tuh bisa organize segala macam, bahkan ngurusin visa aja udah bisa. Bukan bisa lagi, jagoan makan. Mau visa negara apa juga dia bisa cari tahu, dia selesain semuanya. Sampai teman-temannya bilang gini, udah kamu buka aja agen visa gitu. Semua diurusin sama dia. Ketika ngurusin orang, ngurusin teman gitu ya, dia sampai-sampai punya usaha untuk evakuasi medis. Ngurusin orang sakit, itu udah 20 tahun lebih. Handphone gak pernah mati. Kalau ada orang sakit, kadang-kadang saya pernah jam 2 pagi kita pergi ke rumah sakit untuk evakuasi medis ke Singapura, ke Pineng. Itu dia bisa organize sedemikian rupa lah. Apalagi ngurusin rumah, apalagi ngurusin saya, ya kan. Itu hal kecil lah bagi dia. Nah waktu saya sakit, karena orangnya pakai logika kan, semuanya pokoknya dia bilang semuanya bisa. Pokoknya kalau kita put our mind pasti bisa. Orangnya gitu prinsipnya. Waktu saya sakit, beberapa bulan sebelum saya sakit, polis asuransi saya sama dia ditutup. Karena dia bilang ini udah gak relevan, kita buka yang baru aja gitu. Waktu buka yang baru, dia kan gak pernah berpikir bahwa saya akan sakit gitu. Karena dia pikir suami saya hidup sehat kok gitu. Di tahun 2019, di bulan Januari tanggal 2, saya diagnosanya keluar. Saya kena kanker darah, Bapak Ibu sudah tahu kesaksian saya. Kena kanker darah, divonis mati 3 bulan. Waktu diagnosanya keluar, asuransi saya itu lagi masa tunggu. Kan kalau buka asuransi, polis kan ada masa tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah masa tunggu di asuransi saya itu 90 hari. Saya sakit di hari ke-76. Apa nggak nangis dia? Tuhan, kalaupun harus sakit kenapa nggak 14 hari lagi Tuhan? Ke-cover 14 hari lagi, ini ke-cover, sakitnya parah lagi, kanker. Berarti apa? Nggak mungkin ke-cover, nggak mungkin ada uang uang kritis, apalah itu segala macam. Nggak ada, udah nggak bisa ke-cover. Sementara kita didiagnosa di Singapura. Berapa coba biayanya? Di situ Tuhan sedang beracara dengan dia juga. Dengan saya dan juga dengan dia. Saya sempat tanya sama dokter di Singapura, saya tanya, dok berapa DP-nya di sini kalau berobat di sini? Dokternya kasih tahu DP-nya. Terus dia bilang gini, Pak dalam hitungan 5 hari, jadi di hari keempat nih dari sekarang ya, Bapak udah harus diadmit ke rumah sakit. Di hari kelima setelah hari ini loh Pak, setelah hari ini, di hari kelima itu udah selang-selang udah harus nancep di tubuh Bapak. Kalau enggak Bapak akan cepet Pak, udah selesai Pak hidup Bapak udah. Karena ini darah tiap hari turunnya grafisnya begini udah. Saling makan di bawah, di dalam Bapak nih. Dok saya harus pulang dok, harus nganterin anak kedua saya ini, dia harus berhadapan sama ujian SD dok. Gitu. Oh ya udah pulang aja Pak, nggak apa-apa. Bapak ambil keputusan mau berobat di sini atau di Jakarta, silahkan. Tapi di hari keempat Bapak udah harus admitted, masuk hospital, hari kelima udah harus nancep tuh Pak. Karena Bapak harus 1 hari harus dibolongin dadanya Pak, itu ada ruangan tindakan. Semua selang-selang udah harus dipasang semuanya. Dibilang gitu, oke dok, berapa DP-nya dok? Dokternya kasih tahu. Perjalanan pulang, saya bilang gini, kan gak ada asuransi. Ada asuransi cuman gak cover. Saya bilang gini sama Tuhan, Dad, saya berdoa kalau panggil dia Daddy. Dad, Daddy denger tuh tadi dokternya bilang angkanya. Daddy, aku percaya ya. Saya berdoa, cuman saya istri saya sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan izinkan kami ada di sana, berobat di situ, Tuhan akan siapkan DP-nya yang tadi tuh yang dokternya ngomong angkanya segitu.
Saya adalah hamba Tuhan yang paling anti sama rekan-rekan saya. Kalau seminar hamba Tuhan saya keras. Saya bilang sama mereka, kalau sakit jangan masukin sosial media. Jangan kasih-kasih kode sama jemaat. Saya paling gak setuju gitu-gituan. Bro, kita punya sumber atas segala sumber. Saya paling gak setuju kalau udah hamba Tuhan, sakit dimasukin sosial media, mukanya disakit-sakitin lagi. Taruh infus. Udah gitu kata-kata pertamanya enak. Doakan saya sedang sakit. Wah langsung renyuh hati kita. Kalimat keduanya gak enak. Jika Anda digerakkan Tuhan. Nah loh, inilah BCA, Mandiri, BNI semuanya. Enak aja. Gak ada gitu-gituan. Makanya sosial media saya bersih waktu itu. Gak mau, saya bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Yang tahu hanya keluarga sama sahabat saya, that's it udah. Waktu kita pulang, dalam hitungan 3 hari, itu uang DP itu yang dokter bilang ada di BCA saya. Ada beberapa orang transfer, saya juga nggak tahu. Mereka juga nggak tahu, saya butuh. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Jumlahnya persis, nggak lebih nggak kurang. Nah, berhadapan sama istri yang logika kan. Dia bilang, sayang, nih Tuhan udah kasih loh. Dahsyat banget nih, berarti kita berangkat nih. Kita nggak berobat di Jakarta, berarti kita berangkat. Terus dia bilang gini, itu kan baru DP. Ntar sisanya gimana? Loh, kan kita minta DP sama Tuhan, bukan minta sisanya. Masih pakai logika. Saya bilang kita harus berjalan sama iman. Nih Tuhan udah kasih nih. Tuhan kalau mulai, Tuhan akan akhiri dengan indah. Saya bilang gitu. Mulailah kita pergi. Satu persatu jalan demi jalan, hari demi hari, Tuhan mulai bukain kepada dia. Saya ngambil kamar yang berempat. Karena kamar yang paling murah. Di hari pertama muntah-muntah saya. Karena kamarnya kamar murah kan. Karena terus kemudian pasien di situ ada 4 termasuk saya. Bau makanan saya muntahnya. Yang sebelah makan makanan India, depan saya makan bakmi, muntah saya udah gak karu-karuan. Karena udah gak tahan bau makanan. Terus di rumah sakit itu ternyata ada kamar yang cuma sendirian tapi bukan VIP. Jadi harganya sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Tapi gak ada jendelanya. Jadi bukan kamar VIP, saya bilang dong sama dokternya, dok masuk situ aja dok, kamar yang itu dok. Kan harganya cuma sedikit lebih mahal, udah gak bisa pak, full. Karena semua orang pada minat kamar yang itu. Ya udah, mau ngapain coba? Saya bilang sama istri saya, udah tenang. Dia makin kasihan sama saya, udah saya bilang, udah tenang aja. Karena kan orangnya biasa ngatur kan, udah tenang aja. Memang betul-betul Tuhan menyatakan dirinya kepada dia, kamu udah gak bisa ngapa-ngapain udah. Wah dia makin nyerah, dia makin gak bisa ngapa-ngapain, dia makin stres hari itu. Tiba-tiba, jam 6:30 malam gak sampai 6 jam. Suster masuk ke kamar saya bilang gini, Pak pihak rumah sakit sama dokter kasihan banget sama Bapak. Bapak disediakan kamar nomor 3 di ujung lantai 8 ini. Itu kamar namanya suite room, VIP, VVIP, suite room. Nah loh. Itu suite room yang tinggal di situ, Raja Yordan kalau pergi ke Singapura General Hotel tinggalnya di situ. Saya bilang gini, nggak mau, bayarnya gimana? Pihak rumah sakit bilang apa? Bilang gini, Pak, itu kamar disediakan buat Bapak, Bapak bayar yang kamar tadi tuh Pak yang sendiri, yang kamar nggak ada jendelanya, bayarnya segitu aja. Bener, iya. Saya ya, istri saya lagi beli makanan di bawah. Saya langsung beberes, saya masuk ke rumah sakit udah di kursi roda Bapak Ibu, udah gak bisa jalan. Gak tahu hari itu saat itu 6:30 waktu dikasih kamar nomor 3, kamar suite saya bisa jalan loh. Saya beresin koper, saya jalan sendiri ke kamar nomor 3. Suster panik kan, kursi roda, saya bilang minggir, kamar nomor 3 mana, cepetan. Kenapa saya pengen buru-buru masuk, supaya rumah sakit gak berubah pikiran. Kalau rumah sakit berubah pikiran repot, dikasih kamar nomor 3, udah saya buruan masuk, saya buka kamar nomor 3, waktu saya buka toiletnya karpet semua, sampai saya bilang Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Saking bagusnya, ada ruang tamu, wah besar, suite, namanya juga suite. Ada kulkas, ada segala macam safety box, udah kayak hotel. Istri saya masuk, dia datang habis, dia kan bawa makanan dari bawah. Dia bingung pas masuk kamar, kok udah rapi kamarnya. Saya bilang, iya udah settle, saya udah beresin semuanya. Supaya ketika mereka masuk mau dipindahin gak jadi. Karena udah settle, kita udah taruh barang di mana-mana pokoknya. Singkat cerita lah ya, saya Bapak Ibu udah tahu lah saya disembuhkan Tuhan. 2,5 bulan di sana, biayanya kan gak dikit. Tuhan kirim 80 orang ke rumah sakit, sepertiganya saya gak kenal. Kita nggak kasih tahu siapa-siapa, itu cuma dari mulut ke mulut. Sepertiganya kita nggak kenal, orang dari gereja-gereja lokal datang doain. Pas mau bayar udah 2,5 bulan deg-degan dong. Sebelum istri saya ke bawah ke business office kita doa dulu pagi-pagi. Aduh deg-degan udah. Berapa coba?
Dia ke bawah, terus dia naik ke atas, pas dia buka kamar mukanya gini. Saya bilang gini, ya ampun, berapa sayang? Dia bilang, bukan berapanya. Dia bilang, udah lunas katanya. Lunas dari mana? Orang-orang kalau datang pada nabur, bahkan pihak rumah sakit katakan bayarnya kelebihan. Kita pulang ke Jakarta bukan sekedar sembuh, bawa uang kelebihan. Sampai saya bisa cari teman-teman yang sedang sakit, saya bilang sama dia cari teman yang sedang sakit. Ketemu ada teman yang lagi di Pineng, lagi penyakit jantung, transfer uangnya. Kan dari Tuhan, transfer. Balikin, tabur ke orang-orang yang sedang sakit. Di hari itu, ketika saya pulang ke Indonesia dan banyak orang mengatakan begini kepada saya, lu menerima mujizat kesembuhan Bill, kata teman-teman saya. Saya bilang ini bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, istri gue sama 2 anak gue diubahkan Tuhan. Yang namanya kesembuhan bonus. Karena kesembuhan Tuhan tinggal balikin tangan, sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon kita. Amin. Makanya setiap kali ada masalah pastikan terobosan terjadi di dalam sini dulu. Sayanya yang berubah, bukan masalahnya. Masalahnya urusan Tuhan. Amin. Istri saya diubahkan Tuhan. Setelah selesai semuanya dia sampai geleng-geleng kepala. Iya ya, yang jadi asuransinya Tuhan. Bukan asuransi di dunia. Di situ mata saya terbuka. Dia sampai nangis-nangis tiap hari. Dia menjadi orang yang sekarang berubah. Saya juga diubahkan, semua diubahkan. Jadi kalau ada masalah itu kesempatan ngalamin Tuhan. Makanya Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kedua mengatakan begini Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kan aneh. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata jatuh itu artinya adalah peripipto. Artinya tiba-tiba masuk ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Kata pencobaan bahasa Inggrisnya tuh trials atau ujian ya. Itu artinya perasmos, artinya mengalami Tuhan. Jadi makanya penulis Yakobus katakan begini, kamu tersenyum aja, kamu berbahagia aja. Karena ketika kamu berhadapan sama semua ujian, itu kamu lagi ngalamin Tuhan, katanya gitu. Jadi kamu berbahagia aja. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau berhadapan sama masalah, kita harus merubah paradigma kita. Kita bisa mengambil sikap 2 sisi. Yang ini adalah cobaan atau ujian. Banyak orang katakan, oh ini cobaan Pak, cobaan. Cobaan tuh gini, cobaan mengeluarkan kelemahan kita, memakai kelemahan ini untuk menghancurkan kita, itu cobaan. Kalau ujian tuh beda, mengeluarkan kelemahan saya dan saya akan memakai kelemahan itu bersama dengan Tuhan untuk menjadikan saya lebih baik. Itu ujian. Makanya namanya ujian matematika. Ketika hasil nomor 2 salah atau nomor 4 salah, saya langsung tahu, oh iya ya saya nggak belajar, oh iya ya saya nggak ngerti formulanya. Mengeluarkan kelemahan saya, memberitahu bahwa saya lemah di nomor-nomor itu. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya belajar lagi toh. Ketika terjadi ujian lagi saya bisa nggak? Bisa. Makanya namanya ujian. Bukan cobaan. Kalau kita menghadapi cobaan, mengeluarkan kelemahan kita dan kita memakai kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Di dalam semua tekanan aslinya kita keluarlah pasti. Ada yang tiba-tiba mengerti bahwa saat itu, oh ternyata aku orangnya sensitif, aku orangnya suka asumsi, aku orangnya suka nyalahin orang, aku suka marah-marah, tersinggung dan lain sebagainya. Keluar kelemahan-kelemahannya di dalam tekanan. Sekarang sikap kita bagaimana? Saya mau memakai kelemahan saya untuk membuat saya lebih baik. Atau enggak saya mau memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya mau akan begitu terus, pokoknya saya nggak peduli. Nah justru ketika kita mengambil sikap ini adalah ujian, kita ngalamin Tuhan. Makanya penulis Yakobus katakan, berbahagialah, tersenyumlah. Gitu loh maksudnya ya. Anak saya Raina ini sekarang udah 23 tahun, ketika masih kecil suka punya dating time sama saya berduaan, jalan di mall. Berkali-kali ketika kita masuk ke dalam lift yang sangat ramai dan penuh, dia suka tarik-tarik celana saya. Dad, lift me up, gendong gitu. Saya selalu bilang sama dia, gak bisa sayang, ini liftnya penuh orang. Waktu itu masih kan belum zaman pandemi kan, waktu masih kecil. Gak bisa sayang, itu liftnya ramai, ini orang udah pada mepet-mepet, saya mau gendong gimana gitu. Satu hari saya gak pernah lupa, saya seperti kayak dibukain gitu sama Tuhan. Itu anak di bawah situ gak enak banget loh pemandangannya. Bapak Ibu bisa bayangkan berdiri di belakang lift, pendeknya cuma segini. Itu pemandangan depan mata betul-betul gak enak. Yang udah ketawa dapat pewahyuan, yang belum ketawa maksudnya apa ya gitu. Kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, anak saya kena duluan. Nah yang ketawa ngerti, yang belum ketawa maksudnya apa ya?
Kalau masih nggak ngerti juga, sekarang kan lift udah boleh rame-rame, nanti masuk aja ke lift yang rame di mall, berdiri paling belakang, terus begini Bapak Ibu. Pasti ngerti, oh iya, nggak nyaman. Di saat itu ketika saya tahu dia nggak nyaman, saya gendong. Dan saya minta maaf sama orang di depan, Mas permisi ya saya mau gendong anak saya. Dan saya nggak pernah lupa ketika saya gendong, mukanya begini langsung. Lega. Waktu mukanya lega, waktu digendong, liftnya masih rame nggak? Masih. Kenapa dia lega? Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Makanya kalau lagi lewatin masalah sama Tuhan, lagi menerobos masalah, bilang apa? Tuhan gendong aku Tuhan. Supaya aku melihat dari perspektif Tuhan. Dan saat itu kita akan ngalamin yang namanya sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Hikmat, pengharapan di dalam Tuhan. Masalahnya masih ada, masih ada. Tapi kemudian berbeda perspektif kita. Kenapa tubuh saya tinggal 60 kilo, udah cungkring, udah habis, udah kayak tengkorak. Teman saya datang bilang gini, gue mau kasih penguatan buat lu Bill katanya. Datang, cuman mau pulang sore aja. Saya datang nih jauh-jauh, saya mau doain kamu katanya begitu. Setelah 3 jam ngobrol dia yang nangis. Dia bilang gini, tadinya gue pikir gue yang mau kasih penguatan, kenapa gue sekarang pulang gue yang nangis ya. Dari tadi 3 jam gue ngeliat kayaknya lo kuat banget. Kalau antusias banget gitu, lo percaya banget bahwa lo akan sembuh. Saya bilang gini, itu bukan kuat dan gagah saya. Itu karena saya lagi digendong sama Tuhan menerobos badai yang luar biasa dan Tuhan kasih damai sejahtera. Dan Tuhan katakan bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya gak akan layu. Berarti apa? Musim boleh berganti, daun gak akan layu. Musim boleh berganti dalam hidup ini, tetap semangat dan ada kemuliaan Tuhan. Karena ketika menerobos sama Tuhan, kitanya yang berubah. Itu sebabnya banyak orang gak suka masuk ke dalam jalan-jalan yang sempit atau jalan dalam jalan proses. Coba lihat Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Jarang orang atau gak banyak orang yang mau masuk ke situ, maksudnya gitu. Kita di Jakarta sama Bandung banyak jalan tikus lah ya Bapak Ibu ya tahu ya jalan tikus. Kalau diarahin Google ke jalan sempit kan kita pasti gak suka. Kalau di jalan-jalan yang sempit kita gak bisa ngebut, kita harus belajar sabar. Kita mau ngebut di jalan yang sempit, nabrak ayam nabrak pedagang, ada anak kecil. Di jalan yang sempit tuh kita bener-bener harus sabar banget. Yang orang gak sabar tuh justru di mana? Jalan tol. Nih ya, saya kasih tahu ya. Saya hampir tiap bulan ke sini karena mertua saya tinggal di sini. Saya pernah bilang gini sama istri saya beberapa bulan yang lalu, saya mulai memperhatikan mobil-mobil yang gak sabaran. Saya bilang gini, nih ya, jalan dari tol Jakarta sampai Bandung. Kadang-kadang 4 jalur, kadang-kadang oke lah 2 jalur gitu ya, kan berganti-ganti gitu ya. Saya bilang gini, nih ya, gak macet loh nih. Kamu lihat nih, ada 2 jenis mobil, saya nggak mau sebut mereknya ya, yang seneng banget masuk bahu jalan dan ngebutnya nggak karu-karuan. Terus pertama dia bilang gini, itu hanya perasaan kamu aja. Saya bilang gini, kamu hitungin ya sampai dari Jakarta ke Bandung berapa banyak di antara tuh 2 mobil, terus kamu kasih tahu sama saya. Terus dia bilang gini, oh iya yo 85% itu 2 mobil, betul. Kalau ada yang punya mobil itu dua-duanya pasti di sini Bapak Ibu baik-baik orangnya. Tapi yang di jalan tol tuh gak karu-karuan, gak sabar. Kalau masih gak ngerti juga mereknya apa tanya sama Tuhan aja. Saya bilang saya gak ngerti kenapa ya udah jalan gak macet masuk bahu jalan. Bapak Ibu tahu gak? Ya, ini yang terjadi nih. Bahu jalan itu kan tempat emergency ya. Orang-orang yang tiba-tiba ada emergency di mobilnya. Misalnya apa? Kopi tumpah misalnya. Kelabakan dalam mobil. Ada yang sakit, ada anak kecil mau buang air kecil misalnya, dan lain sebagainya, mobilnya rusak. Itu suka nepi ke bahu jalan, gak lihat belakangnya, karena dia berpikir bahu jalan aman, langsung nepi aja. Dia mana mikir di belakang ada yang ngebut di bahu jalan. Terjadilah tabrakan fatal. Itu yang terjadi. Bahu jalan bukan untuk dilewatin, dan apalagi dipakai ngebut. Dan orang gak belajar gitu, gak macet loh jalannya. Kecuali di Jakarta ya, di dalam tol Jakarta nih, kalau lagi macet polisi bilang apa? Karena jalurnya mau digedein, ayo masuk bahu jalan. Semuanya rame-rame masuk bahu jalan, tapi kan jalannya sama-sama. Aman. Karena penuh langsung bahu jalannya. Ini Bapak Ibu bisa bayangin di jalan tol,
Orang yang lagi emergency masuk mau lihat bahu jalan, dia biasanya nggak lihat kaca spion ke belakang. Dia main masuk aja. Karena emergency kan, itu kan buat emergency. Itu sebabnya kalau ambulans, kalau mobil petugas lagi lewat pakai sirene di situ. Biar orang tahu ada mobil di bahu jalan. Tabrakan fatal tuh gara-gara itu. Kita pikir aman-aman aja, wah jalannya kosong nih, wet. Makanya saya suka begini, ini orang-orang kok gak sabaran ya. Udahlah di sini aja juga ntar juga sampai kan lebih enak nyampe tujuan dengan aman dan nyaman gitu loh. Oh saya marah sama teman saya, waktu itu dia ke Bandung sama saya, dia bawa mobil, saya bilang, udah kebiasaan lewat bahu jalan, jadi nalurinya tuh masuk bahu jalan, jangan masuk bahu jalan loh. Tapi lebih cepat bang, tidak. Sabar di sini, saya bilang gitu. Teman saya tuh saya gituin. Gak boleh, kamu harus belajar disiplin tau gak, saya bilang gitu. Makanya orang yang masuk ke dalam jalan yang sempit, itu harus sabar. Orang yang di jalan tol gak pernah sabar. Orang yang masuk ke dalam jalan yang sempit, akhirnya apa? Hati-hati dalam hidupnya. Orang di jalan-jalan tol nggak hati-hati, terjadilah kecelakaan. Kecelakaan paling banyak di jalan tol, bukan di gang. Dan udah gitu apa? Ketika masuk ke dalam jalan yang sempit ya, saya pernah nih di jalan-jalan yang sempit ya, 200 meter lagi, saya ngelihat jalan raya loh Bapak Ibu, yang mobilnya cepet-cepet di situ semuanya. Saya pengen banget ada di situ. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena ada motor parkir sembarangan, lagi panggil orangnya dari dalam rumah. Jadi seringkali di dalam jalan yang sempit kita suka dibanding-bandingin sama iblis. Untuk lihat orang-orang yang ada di dalam dunia, oh kok kayaknya hidupnya mereka enak-enak ya. Kita dibanding-bandingin. Makanya di dalam jalan yang sempit itu betul-betul kita diproses karena jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, menuju kepada kebenaran. Belajar sabar, belajar hati-hati, belajar untuk tidak banding-bandingan diri dengan orang lain. Makanya banyak orang gak minat masuk situ. Itu adalah analogi kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Yohanes 20 ayat 29 mengatakan begini. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ini Yesus bicara sama Thomas ya. Karena kamu udah lihat kamu percaya. Berbahagialah mereka atau diberkatilah mereka. Diberkatilah kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Yang gak pernah lihat Yesus secara fisik namun percaya. Sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita nggak akan lihat Yesus secara fisik loh. Itu sebabnya kita hanya bergantung kepada janji Tuhan. Seorang bapak-bapak tua, dan buta ya, tua dan buta, masuk ke rumah jompo. Waktu dia tiba di rumah jompo, mau diantar ke kamarnya, diantar sama petugas, kan buta, diantar sama petugasnya. Lagi jalan si petugasnya ngomong gini, Om, kamarnya Om bagus deh Om, itu pemandangannya bagus banget Om. Oh iya, iya. Terus Om, kamarnya Om itu semua temboknya dicat pastel. Oh iya, iya teduh banget kamarnya Om tuh bagus dan teduh Om. Tiba-tiba si Om ngomong gini, oh iya bagus banget ya, dia bilang gitu. Loh Om, kita belum nyampe loh Om di kamarnya, kok Om udah bisa ngomong gitu? Loh, mau nyampe atau tidak sampai, saya tetap aja nggak bisa lihat, dia bilang gitu. Saya bilang kamar saya bagus berdasarkan penjelasan kamu. Saya lagi ngebayangin di pikiran saya. Harusnya sikap hati kita hari ini gini, terima kasih Tuhan. Walaupun saya masih berhadapan sama badai hidup, tapi aku melihat masa depanku yang sangat luar biasa bersama Tuhan. Karena aku mengatakan ini berdasarkan firman Tuhan yang aku baca. Berdasarkan semua janji-janji Tuhan yang Kau telah berikan kepada aku. Makanya seorang ibu, dia komplain sama suaminya. Itu kenapa ya si tetangga nggak ngerti cara cuci baju katanya gitu. Tiap hari baju masih kotor udah dijemur katanya gitu. Terus besoknya ngomong hal yang sama. Tuh lihat tuh, si tetangga kita nggak ngerti cara cuci baju. Baju masih kotor udah dijemur katanya gitu. Di hari yang ketiga tiba-tiba si ibu ngomong gini. Hari ini dia ngerti cara nyuci baju. Akhirnya bersih juga tuh baju baru dijemur. Tiba-tiba suaminya ngomong gini. Maaf sayang, baru tadi pagi saya punya kesempatan untuk bersihin jendela rumah kita. Rupanya berhari-hari ini bukan jemuran tetangga yang kotor, jendela rumahnya mereka yang kotor. Jadi artinya kita ini harus bersihin mata jendela rohani kita. Seringkali kita yang kotor matanya. Kita nggak bisa lihat kebesaran Tuhan, nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Akhirnya itu yang terjadi. Itu yang terjadi sama 12 pengintai. Ketika balik yang 10 bilang apa? Itu raksasa, kita gak mungkin masuk situ.
Yang dua lihat hal yang sama, tapi mata jendela rohaninya bersih. Mereka bilang apa? Betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Alhasil kita nggak pernah dengar nama-nama seperti Yigal, Palti, Nafbi. Kita nggak pernah dengar toh. Itu nama-nama 10 pengintai dan ditulis di bilangan 13. Karena mereka bukan pahlawan iman. Kita masih mendokumentasikan anak-anak kita pakai 2 nama yang luar biasa, yaitu pahlawan iman itu, Yosua dan Kaleb. Karena mereka melihat dari mata rohani yang bersih, gitu loh. Itu yang terjadi. Saya tutup ya sama Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12, coba lihat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7 mengatakan begini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 prajurit. 2 prajurit itu berarti di dalam sel. Pengawalan yang pertama, ya Petrus di penjara ya. Kemudian terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu, pengawalan yang kedua. Jadi ada di dalam sel, ada di luar sel. Penulis Kisah Rasul adalah Dr. Lukas. Dr. Lukas adalah dokter yang menulis kitabnya sangat detail. Ya, ini sebelum hari ini, ya Yakobus temannya si Petrus baru dipenggal kepalanya sama Raja Herodes, mati martir. Besoknya Petrus akan diperhadapkan dengan orang banyak, ada kemungkinan besar juga dipenggal kepalanya. Dia di penjara malam hari itu, dikawal sama pengawal di dalam sel, pengawal di luar sel. Oke? Kemudian Dr. Lukas bilang begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Malaikat Tuhan datang dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Biasanya malaikat kalau datang ke manusia, manusianya pasti ketakutan. Jadi malaikat seolah-olah udah punya SOP gitu, malaikatnya turun, turun. Manusianya pasti ketakutan, dipikirnya hantu. Dan selalu malaikat berusaha untuk menenangkan manusia dulu. Tenang, terus dia harus kasih tahu siapa dia. Saya malaikat Tuhan. Rempong amat sih ini orang ini. Malaikat pasti ketakutan manusianya. Nanti setelah manusia tenang, baru dia bisa mengabarkan kabar-kabar yang diberitakan dari surga. Baru dia bisa kasih tahu pesan-pesannya. Ini pertama kali dalam perserikatan kemalaikatan. Malaikatnya hadir, manusianya nggak bangun. Karena di kalimat berikutnya dikatakan begini, malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya bangunlah segera maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Berarti di malam hari itu ketika malaikat turun, malaikat ada di dekat Petrus, cahaya bersinar, Petrusnya nggak bangun. Berarti tidurnya nyenyak. Cerita berikutnya ini ya di ayat 10 khususnya ayat terakhir ya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, dibebasin Petrus. Melalui tempat kawal pertama itu berarti prajurit yang berkawal di dalam sel. Tempat kawal kedua itu berarti prajurit yang ada di depan sel. Sampai mereka ke pintu gerbang besi menuju kota, pintu terbuka dengan sendirinya. Sesudah tiba di luar mereka berjalan ke ujung jalan, malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu membawa Petrus menerobos 2 pengawalan. Sebelum mereka menerobos, kata melewati itu artinya diorkomai. Diorkomai itu artinya menerobos. Sebelum dia menerobos dengan pertolongan Tuhan, Petrus sudah mengalami terobosan dulu dalam hidupnya. Ketika ada masalah, dia tidur nyenyak. Ini adalah sebuah kalimat yang betul-betul memberitahu kita tentang arti daripada Mazmur 23 ayat yang ke-5. Ia menyediakan hidangan di depan lawanku. Walaupun ada masalah, saya bisa makan. Walaupun ada masalah, saya bisa tidur nyenyak. Karena saya memiliki damai sejahtera dan sukacita Tuhan dalam hidupku. Itu yang terjadi. Damai sejahtera dan sukacita letaknya di dalam roh manusia, tidak bisa dicuri sama iblis. Jadi itu adalah posisi orang-orang percaya. Kalau kita ngerti posisi kita di dalam Tuhan, kondisi apapun di dalam dunia, kita akan cakap mengatasinya karena kita ngerti bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya adalah ahli waris. Saya adalah orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji-janji Tuhan. Roma 8 ayat 17. Jadi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita melihat terobosan yang besar yang Tuhan akan terus bukakan dalam hidup kita, setiap hari bilang sama Tuhan, Tuhan ubahkan hidupku. Aku dahulu Tuhan yang mau mengalami terobosan dalam hidupku. Dan ketika kita ngalamin terobosan, kita menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan, perkara besar dititipkan dalam hidup saudara. Karena kita adalah pengelola yang lebih tanggung jawab akhirnya. Saya percaya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, memilikilah prinsip seperti itu. Tuhan, aku dulu yang berubah. Dan aku percaya ketika aku berubah, berarti aku sedang diberkati Tuhan. Karena itu adalah arti berkat yang sebenarnya. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih mengucap syukur buat pagi hari ini.
Hamba-Mu stop sampai di sini, firman Tuhan terus berkumandang dalam hati kami. Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang hidup. Dan kami berterima kasih buat ribuan janji-janji firman Tuhan yang Kau telah siapkan dan berikan dan sediakan untuk kami. Itu sebabnya Tuhan, dengan bangga kami bisa katakan bahwa hari esok kami begitu indah bersama dengan Tuhan. Walaupun hari ini kami masih bergumul, walaupun hari ini kami masih punya masalah, tapi kami tahu masa depan kami penuh pengharapan. Berdasarkan janji-janji Tuhan, kami bisa melihat Tuhan, kehidupan kami yang luar biasa di dalam Tuhan. Bersihkan mata rohani kami, supaya kami bisa melihat keindahan Tuhan dan kebesaran Tuhan, bukan besarnya masalah kami. Terima kasih Bapa, Engkau indah, Engkau luar biasa. Meteraikan firman ini, dan bukan sekedar mengerti saja, kami akan jadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.